Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 40122111095, mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dari kelas Hukum 6E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, yang kedua ada tipe penelitian hukum deskriptif, dan yang ketiga ada tipe penelitian eksplanato. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral atau disertasi. Baiklah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama, tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tipe penelitian hukum eksploratory, ada tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian eksplanato. Penelitian hukum memang seringkali dibedakan ke dalam 3 tipe utama, yaitu eksploratory, deskriptif, dan explanatory. Berikut saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada penelitian hukum eksploratory. Jadi definisi penelitian hukum eksploratory ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman awal tentang suatu isu hukum yang belum banyak diketahui atau diteliti sebelumnya. Penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau menggali informasi awal mengenai suatu fenomena hukum yang belum jelas atau jarang diteliti. Lalu tujuan penelitian hukum eksploratory ini adalah mengidentifikasi masalah, peluang, atau konsep hukum baru. Selain itu, memahami masalah secara umum dan mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang relevan untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu juga bertujuan untuk menggali hal-hal baru yang belum banyak diketahui. Karakteristik penelitian hukum eksploratory ini yaitu yang pertama, tidak bersifat definitif melainkan eksploratif. Yang kedua, membangun dasar untuk penelitian lebih lanjut. Lalu yang ketiga, biasanya bersifat awal atau pendahuluan. Lalu yang keempat, tidak menawarkan solusi definitif tetapi membantu menemukan area penelitian yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya yaitu biasanya menyangkut fenomena kontemporer. Contoh dari penelitian hukum eksploratory ini adalah penelitian potensi regulasi hukum terhadap teknologi blockchain. Lalu yang kedua ada penelitian untuk memahami potensi tantangan hukum dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI di sektor hukum. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua tentang penelitian hukum deskriptif. Pengertian penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang rinci mengenai fenomena atau peristiwa hukum. Penelitian yang berfokus pada memberikan gambar sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu peristiwa, situasi, atau objek hukum. Lalu, tujuan dari penelitian hukum deskriptif ini adalah menggambarkan fakta, peraturan, dan situasi hukum secara akurat berdasarkan data yang ada. Lalu mendokumentasikan atau menggambarkan fakta hukum dan peraturan yang ada secara rinci. Selain itu, bertujuan juga untuk memaparkan secara kronologis data dan fakta yang ada di lapangan. Lalu bagaimana sih karakteristik dari penelitian deskriptif ini? Yang pertama, berfokus pada what is atau apa adanya. Lalu yang kedua, menjelaskan situasi hukum tanpa melakukan analisis mendalam terhadap hubungan sebab akibat. Lalu yang ketiga, menggunakan data empiris dokumen hukum atau literasi hukum. Lalu yang keempat, sering dilakukan melalui penelitian terapan.
Lalu contoh penelitian hukum deskriptif ini yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Lalu yang kedua ada contohnya penelitian tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu penelitian hukum eksplanato. Definisi penelitian hukum eksplanato ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal atau berbagai variabel dalam konteks hukum. Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel hukum atau fenomena hukum tertentu. Lalu tujuan penelitian hukum eksplanato adalah mencari penjelasan mendalam mengenai sebab akibat dalam fenomena hukum tertentu, memberikan penjelasan yang mendalam mengenai mengapa suatu peristiwa hukum terjadi dan bagaimana aspek-aspek hukum saling terkait. Selain itu, bertujuan untuk memaparkan secara kronologis data dan fakta yang ada di lapangan. Lalu bagaimana sih karakteristik dari penelitian hukum eksplanato ini? Yang pertama, fokus pada why atau mengapa dan who atau bagaimana. Yang kedua, biasanya menggunakan pendekatan teoritis atau analitis. Yang ketiga dia biasanya membutuhkan analisis yang lebih kompleks. Lalu yang keempat merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori. Lalu bagaimana sih contoh penelitian hukum eksplanato itu? Yaitu yang pertama ada penelitian tentang bagaimana perubahan undang-undang perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Lalu contoh yang kedua yaitu penelitian tentang hubungan antara tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum pajak dengan tingkat efektivitas kebijakan fiskalnya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral atau disertasi. Penelitian hukum jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral atau disertasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal cakupan tujuan dan tingkat kedalaman analisis. Berikut adalah perbedaan utama di antara ketiganya, yaitu yang pertama ada jenjang skripsi atau sarjana. Jenjang pendidikan skripsi adalah tugas akhir yang ditulis mahasiswa jenjang sarjana S1. Proses penulisan pada skripsi, mahasiswa masih memperoleh bimbingan yang cukup intensif dari pembimbing. Lalu bagaimana permasalahan yang diangkat? Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini mengangkat masalah yang bersumber pada pengalaman empiris dan bersifat tidak mendalam. Tujuan dari jenjang sarjana S1 ini adalah yaitu mengukur pemahaman dasar mahasiswa terhadap konsep-konsep hukum dan kemampuan untuk menerapkan teori hukum pada isu yang spesifik. Lalu membuktikan pemahaman mahasiswa terhadap teori dan konsep dasar hukum. Lalu melatih mahasiswa untuk melakukan penelitian sederhana menggunakan teori hukum yang ada. Lalu bagaimana sih cakupan pada jenjang sarjana S1 ini? Fokus pada topik sederhana yang spesifik, tidak diperlukan inovasi hukum yang baru. Pendekatan jadi dari sarjana S1 ini itu analisis dilakukan pada tingkat deskriptif atau eksploratif sederhana. Penelitian bertumpu pada hukum positif dan literatur yang tersedia. Lalu analisisnya bersifat deskriptif atau eksploratif dengan lingkup analisis yang sederhana. Biasanya mengacu pada literatur dan peraturan yang telah ada. Kontribusi jenjang sarjana S1 ini tidak dituntut untuk memberikan kontribusi teoritis yang besar, hanya menampilkan penerapan teori hukum dalam menjawab masalah hukum yang ada secara jelas.
Lalu durasi pengerjaan sarjana S1 itu biasanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, mungkin beberapa bulan. Lalu yang kedua ada tesis atau magister. Jenjang pendidikan tesis atau magister adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa jenjang magister S2. Bagaimana proses penulisannya? Proses penulisan di jenjang sarjana S2 pada tesis, porsi pembagian bimbingan antara mahasiswa dan pembimbing menurun. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu mengangkat permasalahan berdasarkan pengalaman empiris dan teoritis. Tujuannya adalah membangun analisis mendalam terhadap permasalahan hukum tertentu dan menunjukkan kemampuan manusia untuk berpikir kritis serta solutif. Lalu yaitu melatih kemampuan analisis mendalam dan kritis terhadap isu hukum. Lalu selanjutnya menghasilkan penelitian yang memberikan nilai tambah pada perkembangan teori atau praktik hukum. Lalu bagaimana sih cakupan dari sarjana magister ini? Lebih luas dibandingkan skripsi, penelitian mencakup pembahasan yang kompleks dan mengupas masalah hukum dari berbagai perspektif. Pendekatan yaitu melibatkan penggunaan teori hukum secara kritis dan dapat menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Analisis jenjang magister ini yaitu penuntut kemampuan berpikir kritis dengan pendekatan teori yang lebih mendalam dan data yang lebih luas. Kontribusi jenjang magister ini yaitu memberikan kontribusi teoritis atau praktis yang lebih signifikan terhadap kajian hukum meskipun tidak harus menciptakan teori baru, serta memberikan wawasan atau perspektif baru yang relevan untuk teori atau praktik hukum meskipun tidak harus bersifat orisinil. Lalu biasanya durasi pengerjaan pada jenjang magister ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama, yaitu sekitar 6-12 bulan dengan analisis yang lebih struktur. Lalu saya akan menjelaskan pada jenjang disertasi atau doktoral. Jenjang pendidikan disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa jenjang doktoral atau S3. Proses penulisan pada disertasi ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menemukan atau mengembangkan teori baru dalam bidang studinya. Permasalahan yang diangkat dalam jenjang disertasi diangkat dari kajian teoritis yang didukung fakta empiris. Tujuannya jenjang doktoral ini yaitu menyumbangkan kontribusi ilmiah yang orisinil dan signifikan dengan menciptakan teori, konsep, atau pendekatan baru dalam ilmu hukum. Lalu memberikan kontribusi orisinil dan signifikan pada perkembangan ilmu hukum. Yang ketiga, menghasilkan teori hukum, konsep, atau pendekatan baru dalam bidang hukum. Cakupannya itu sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai dimensi masalah hukum secara mendetail, seringkali lintas disiplin ilmu. Lalu pendekatannya itu analisisnya bersifat kompleks, kritis, dan inovatif. Penelitian harus menunjukkan orisinalitas dan relevansi di tingkat nasional maupun internasional. Analisisnya, penelitian bersifat inovatif, menciptakan temuan baru yang relevan dalam teori dan praktik. Lalu menggunakan pendekatan analitis yang kompleks, seringkali melibatkan dua data, yaitu empiris atau komparatif. Kontribusi pada jenjang doktoral ini harus menawarkan temuan baru dalam ilmu hukum, baik berupa teori, konsep, atau metode penyelesaian masalah hukum yang belum pernah ada, seperti teori baru atau pengembangan signifikan dari teori yang ada. Biasanya durasi pengerjaannya pada jenjang doktoral dilakukan dalam waktu yang jauh lebih lama, 3-5 tahun atau lebih dengan tingkat tanggung jawab akademik yang tinggi. Lalu ketiga jenjang ini mencerminkan perkembangan, keahlian, dan kemampuan dalam bidang hukum, mulai dari pemahaman dasar di tingkat sarjana hingga menciptakan inovasi hukum yang signifikan di tingkat doktoral.
Selain itu, cara pemaparan skripsi, tesis dan disertasi juga berbeda. Skripsi biasanya dominan pemaparan deskriptif, sedangkan tesis dipaparkan dengan analisis dan deskriptif. Sementara itu, pemaparan disertasi biasanya bersifat analitis. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.